Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Selamat pagi, selamat siang semuanya mahasiswa yang mengambil mata kuliah mikrobiologi. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan yang kedua, masih bersama saya ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi karakteristik sel prokaryotik, yaitu ada bakteria, archaebacteria, dan cyanobacteria. Ini merupakan indikator pencapaian pertemuan. Artinya ada 3 hal yang harus mahasiswa kuasai setelah menyelesaikan materi ini. Yang pertama, mahasiswa harus mampu menjelaskan klasifikasi mikroorganisme. Yang kedua, mahasiswa harus bisa mendefinisikan karakteristik morfologi dari bakteria, archaebacteria, dan cyanobacteria ya. Kemudian yang ketiga, mendefinisikan karakteristik fisiologi dari bakteria, atau di sini adalah eubacteria, archaebacteria, dan cyanobacteria ya. Jadi ada 3 yang harus teman-teman semua kuasai. Oke, langsung saja. Untuk materi yang pertama adalah materi tentang mikroorganisme di dalam Al-Quran ya. Nah, ini teman-teman bisa membuka di surat Al-Baqarah ya, kemudian di ayat 26. Ini yang saya ketik dengan warna ungu. Artinya adalah sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu ya. Nah, di sini ada lafaz fama fauqoha ya, yang artinya yang lebih kecil dari nyamuk. Nah, itu salah satu terjemahannya ya. Dalam hal ini adalah mikroorganisme, yaitu makhluk hidup ciptaan Allah yang sangat kecil sehingga untuk melihatnya kita membutuhkan suatu alat. Di antaranya adalah mikroskop gitu ya. Nah, itu sudah tidak terbantahkan lagi bahwa mikroorganisme itu ukurannya jauh lebih kecil daripada nyamuk ya. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita masuk ke mikroorganisme, kita ke klasifikasi dari mikroorganisme ya. Materi yang pertama adalah evolusi dan keragaman dari sel mikroorganisme. Teman-teman bisa lihat di gambar sebelah kiri slide ya, itu adalah umur dari bumi ya. Kira-kira bumi kita itu sudah berumur 4,6 miliar tahun ya. Nah, sel mikroorganisme yang pertama kali muncul itu ada di kisaran 3,8 dan 3,9 miliar tahun ya. Ada di sini yang ada panah berwarna merahnya. Untuk mikroorganisme fotoautotrof pertama itu merupakan bakteri ungu atau hijau, dan fototrof anoksigenik yang artinya dia tidak memerlukan oksigen ya, anaerob. Setelah itu disusul oleh cyanobacteria. Berdasarkan timeline pada gambar di samping ini, maka menunjukkan bahwa ternyata 80% kehidupan awal di bumi ini merupakan jenis mikroorganisme ya. Nah, sehingga di sini teman-teman bisa lihat di sini ada microbial life form only, hanya dihidupi oleh mikroorganisme mulai dari sini sampai sini ya. Nah, mungkin setelah ini baru ada Shelly invertebrata, kemudian ada tanaman berpembuluh, kemudian ada mamalia, dan ada human ya di sini, ada di masa sekarang itu. Kemudian seiring dengan proses evolusi, maka terbentuklah ada 3 domain utama, yaitu ada eubacteria, archaebacteria, dan eukarya. Kita lanjutkan. Untuk keberagaman dari mikrobia, teman-teman bisa lihat di sini. Ini gambar apa ya? Ya, kalau teman-teman sudah dapat materi tentang genetika atau masih ingat tentang genetika, ini merupakan bagian dari materi genetika ya. Ya, betul. Di sini ada teknologi ribosomal RNA untuk menyusun suatu susunan filogenetik ya. Nah, yang nomor 1 di sini ada nomor 1 ya. DNA itu diekstraksi dari sel ya.
Sel di sini adalah sel mikroorganisme yang berbentuk kokus, bacillus dan yang lain ya. Nah, diisolasi di sini artinya dia dilepaskan atau dikeluarkan ya. Jadi DNA-nya diambil seperti itu. Jadi hasilnya adalah yang ini ya, DNA. Kemudian yang kedua, make copy of rRNA gene by PCR ya. Jadi membuat kopian atau memperbanyak rRNA dengan menggunakan suatu alat ya, namanya polymerase chain reaction ya. Ini metodenya, alatnya namanya thermal cycle ya. Kemudian yang nomor 3, di sini ada the gene is sequence. Jadi gen yang sudah diperbanyak tadi kemudian di sequencing ya. Kemudian lanjut nomor 4, kemudian sequence-nya itu disejajarkan ya dengan menggunakan suatu aplikasi seperti itu. Di sini ini ada yang warna-warna ini menggunakan suatu algoritma ya, pensejajaran seperti itu. Nanti ada aplikasinya kalau teman-teman sudah mendapatkan materi genetika. Lalu yang nomor 5 di sini ini merupakan suatu contoh yang menunjukkan bahwa adanya sequence yang berbeda itu di highlight ya, diberikan warna yang berbeda ini. In yellow and are as follow organism 1 ya, itu dibandingkan dengan organisme 2 ya. Kemudian organisme 1 dibandingkan dengan organisme 3 dan seterusnya. Jadi mereka akan terus diperbandingkan untuk memperoleh suatu sifat ya. Nah, dari sifat-sifat tersebut nanti akan diperoleh suatu pohon filogenetik ya. Nah, ngobrol-ngobrol tentang pohon filogenetik ini adalah definisinya ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih bertanya-tanya, Pak, belum dapat genetika nih, apa tuh pohon filogenetik ya. Jadi pohon filogenetik atau pohon evolusi merupakan suatu diagram percabangan atau pohon yang menunjukkan adanya hubungan evolusi dari berbagai spesies makhluk hidup berdasarkan pada perbedaan karakteristik fisik atau genetiknya ya. Nah, dalam hal ini kita tadi sudah mengambil dari genetiknya, yaitu ribosomal RNA atau rRNA sebagai dasar penyusunan pohon filogenetik ya. Nah, akhirnya di sini terbentuklah ada 3 clade ya. Ada bakteria, archaea dan eukarya seperti itu. Ini isinya ada green non sulfur bakteria, green sulfur bakteria seperti itu. Sedangkan archaea nanti ada ekstrim halofilik ya, ada metanogen dan sebagainya. Untuk eukarya di sini ada makroorganisme ya, yang kita kenal ada hewan, ada jamur, ada tumbuhan ya. Nah, ini dibagi lebih banyak lagi ya. Ini ada mikrosporidia dan lain sebagainya. Lanjut, yang poin B adalah keberagaman mikroorganisme. Di dalam mikrobiologi, istilah morfologi itu mempunyai arti ukuran atau bentuk dari sel ya. Jadi cell shape, jadi bentuknya itu bagaimana ya. Nah, ternyata sel-sel itu mempunyai ukuran, bentuk, dan fungsi yang berbeda. Sel terbesar merupakan sel telur yang ada di dalam tubuh dan dapat dilihat tanpa mikroskop. Sedangkan sel mikroorganisme atau di sini adalah sel prokariotik itu mempunyai ukuran yang cukup variatif, dari yang kecil dari sekitar 0,2 mm hingga diameter yang lebih besar ya, sampai 700 mm. Nah, ini adalah gambar perbandingan ya, dari 1 Armstrong sampai sekian 100 mikrometer itu dapat dilihat dengan menggunakan elektron mikroskop ya. Yang dilihat apa? Ada small molecule ya, jadi ada molekul kecil, misalnya ada glukosa dan sebagainya. Kemudian ada virus, bakteria, sel hewan, ada sel tumbuhan. Nah, mulai dari sini ke sana itu dapat dilihat hanya dengan mikroskop cahaya saja ya. Jadi lebih sederhana lagi karena ukurannya kan relatif besar, jadi tidak membutuhkan perbesaran yang cukup kompleks ya. Oke, lanjut. Oke, kita masuk ke prokariota atau kadang kita sebut prokariotik ya, sama saja. Prokariotik merupakan sel atau organisme yang dapat menghasilkan suatu bahan di permukaan selnya yang kita sebut sebagai glikokalix.
yang artinya sendiri merupakan sugar coat ya, atau lapisan gula ya. Coat itu kan lapisan atau mantel ya, sugar itu gula ya. Nah, ini ternyata menutupi permukaan selnya dan mempunyai sifat lengket. Nah, ini membentuk suatu susunan seperti kapsul ya. Kemudian dinding selnya tersusun dari bahan polisakarida dan atau, jadi boleh polisakarida saja atau polipeptida atau keduanya ya, yang nanti akan menyusun peptidoglikan. Kadang kita sebut juga sebagai murein ya. Glycocalyx merupakan bahan penyusun biofilm. Nah, sekedar ingin memberikan kejadian yang ada di dunia nyata ya. Nah, mungkin teman-teman kalau mandi kadang di bagian bak kamar mandi itu ada sesuatu yang licin-licin ya, misalnya di suatu bak yang jarang di ini. Nah, itu kita sebut sebagai biofilm. Atau terkadang di suatu got nanti ada kelihatan suatu lapisan yang tipis seperti lendir. Nah, itu kita sebut biofilm ya. Nah, ternyata itu disusun oleh glycocalyx. Nah, fungsinya apa? Ternyata dia juga berperan untuk menempelnya si mikroorganisme ini ke lingkungan ya. Nah, lapisan biofilm ini disebut juga sebagai EPS dengan singkatan extracellular polymeric substance ya. Beberapa sel prokariotik mempunyai flagel sebagai alat gerak ya. Beberapa juga tidak ada. Kemudian jumlah dan letaknya itu beragam ya. Jadi berbeda-beda antara satu jenis dan jenis yang lainnya. Ini di sini flagelnya ya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kalau yang di tepi-tepi banyak ini apa? Ini adalah fimbriae atau kadang villi ya, beda-beda. Nah, ini adalah peptidoglikan kabel. Jadi lapisan peptidoglikan yang membentuk suatu lapisan kapsul menjadi selubung pelindungnya si bakteri ya. Ini adalah bentuk dari molekulnya ya, susunannya secara kimia itu bagaimana, ada D-alanin, D-glukosa dan sebagainya. Lanjut ya. Yang kedua adalah eukariotik atau eukariota. Struktur sel eukariotik ini lebih kompleks ya. Kemudian organismenya tidak tertutup hanya uniseluler tapi juga multiseluler. Kemudian mempunyai nukleus sejati dan membran pembungkusnya, termasuk membran selubung organel sel. Organela merupakan struktur internal yang mempunyai fungsi yang spesifik. Kemudian organelnya diselubungi oleh membran tunggal atau double ya. Yang double itu misalnya seperti ada plastida, kemudian ada mitokondria, itu lapisannya ada dua ya, dua lapis. Sel eukariotik ini diselubungi oleh membran sel yang mengontrol sesuatu yang keluar dan masuk. Dalam artian yang lain, membran sel juga berperan sebagai media transportasi ya. Jadi selain sebagai pelindung atau penjaga, ini juga untuk transportasi atau mengatur lalu lintas zat yang keluar dan zat yang masuk ya. Lanjut ya. Nah, ini adalah beberapa perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Dari ukurannya ya, prokariotik itu cenderung sangat kecil ya, 0,2 sampai 2 mikrometer, mohon maaf. Sedangkan untuk eukariotik itu relatif lebih besar ya. Kemudian nukleus prokariotik itu absen, tidak ada. Artinya dia digantikan oleh sesuatu yang lain yang kita sebut sebagai nukleoid ya. Nukleoid itu merupakan inti sel yang tidak mempunyai membran atau pembungkus inti ya. Jadi dia tersebar di dalam suatu sitoplasma ya, menyebar ke sitoselnya. Untuk eukariota itu sudah ada. Membran organel ini tidak ada karena sederhana ya. Mungkin bisa kita sebutkan beberapa saja ya. Misalnya ada mesosom dan ribosom. Kalau eukariotik itu ada banyak ya, mulai dari mitokondria, ada ribosom, RE, kemudian badan Golgi, kemudian ada lisosom dan sebagainya, ada banyak ya. Kemudian untuk dinding sel prokariotik itu senyawa yang kompleks tadi yang kita sebutkan ya, ada murein, peptidoglikan dan sebagainya. Untuk eukariotik itu dia hanya beberapa ya, mungkin ada pada tumbuhan saja dan bentuknya sederhana, yaitu lignin atau selulosa.
untuk ribosom prokariotik itu ukurannya lebih kecil ya, 70S, sedangkan eukariotik itu lebih besar ya. Untuk DNA prokariotik itu DNA-nya adalah kromosom sirkuler yang kita sebut sebagai plasmid. Oke, sedangkan untuk eukariotik itu ada kromosom linear yang jamak ya, tergantung jumlahnya, dan ada penguncinya namanya adalah protein histon ya. Kemudian untuk divisi sel atau reproduksi sel, prokariotik menggunakan pembelahan biner, sedangkan eukariotik itu mitosis, kadang dengan meiosis. Oke, lanjutkan ya. Nah, ini adalah berbagai macam mikroorganisme ketika teman-teman sedang berjalan-jalan di sawah ya. Ini adalah ilustrasi saja. Nah, ternyata di tanah sawah itu isinya ada banyak sekali mikroorganisme ya. Ada Bacillus thuringiensis atau BT, itu bakteri yang ada di tanah yang kita manfaatkan untuk teknologi bioteknologi untuk membawa suatu gen ke dalam tumbuhan ya. Kemudian ada Escherichia coli, ini merupakan bioindikator pencemaran. Jika dalam suatu air kita temukan ada E. coli, maka itu air yang tercemar ya, tidak sehat. Lalu ada Methanobacter, ini merupakan anggota dari Archaebacteria, bakteri purba. Lalu ada Anabaena. Nah, Anabaena itu adalah anggota dari Cyanobacter atau alga hijau biru kayak cyan. Nah, kalau kita ngobrolin tentang si prokariotik, ternyata kalau kita membicarakan tentang tata pembagian klasifikasi menurut R. H. Whittaker yang dibagi menjadi 5 itu ya, maka prokariotik itu masuk ke dalam kelompoknya Monera ya. Nah, Monera itu merupakan bahasa dari moneres yang artinya adalah tunggal, karena memang anggotanya itu hanya bersel satu ya. Untuk Monera itu sifatnya prokariotik, tadi sudah disebutkan, anggotanya ada Cyanobacteria, Eubacteria atau bakteri sejati, dan Archaebacteria atau bakteri purba. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita ke bakteri purba ya. Nah, untuk bakteri purba ini kita sebut sebagai Archaebacteria ya. Nah, Archaebacteria ini dari kata archaeo yang artinya adalah kuno atau jadul ya, atau udah lawas begitu. Nah, Archaebacteria ini hidupnya di lingkungan yang ekstrim, teman-teman ya. Nah, misalnya ada di sumber air panas, itu bisa ditemukan ada kelompok makhluk hidup di situ ya. Nah, kemudian ada di tempat yang berkadar metan tinggi atau metanogen. Kemudian halofil ekstrim. Halofil itu halo artinya adalah kadar garam, fil suka ya, jadi suka di kadar garam yang tinggi, misalnya seperti laut mati seperti itu. Kemudian termofil ekstrim, dari kata termo artinya adalah suhu tinggi, suhu panas, fil suka ya, misalnya di sumber air panas ini atau di gunung berapi. Lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah anggota dari kelompok archae yang hidup di daerah yang berkadar metan tinggi ya, yaitu ada metanogen. Nah, di sini metanogen contohnya adalah metanosarkina. Sarkina itu adalah bentuk ya, bentuknya itu ada 4 jadi 4 di depan, 4 di belakang, sehingga dia akan membentuk suatu struktur seperti kubus ya. Nah, ini habitatnya di lumpur dan rawa-rawa, kemudian menggunakan H2 untuk mereduksi CO2 sehingga dia mengubahnya menjadi gas metana atau CH4. Kemudian ada Methanopyrus candleri ya. Ini berfungsi sebagai decomposer. Apa decomposer? Pengurai ya. Dan dapat digunakan sebagai bahan pembuat biogas. Jadi bisa dimanfaatkan nih. Selanjutnya adalah halofil. Halofil itu hidup di kadar garam yang tinggi ya. Contohnya ada rhodopsin, misalnya di air laut yang berkadar garam yang tinggi. Kemudian ada termofil ekstrim, misalnya ada sulfolobus, ini adalah bakteri belerang ya, habitatnya di suhu tinggi dari 60 sampai 80, bahkan masih dapat hidup pada suhu 105 ya. Ini namanya termotoleran, bisa hidup tapi ya kondisinya kurang begitu optimum ya. Lanjut. Nah, peranan Archaebacteria apa? Yang pertama, dapat mengubah sampah dan kotoran menjadi metana ya, tadi yang kita sebut sebagai biogas.
Kemudian yang kedua, dapat menguraikan kelebihan hidrogen dan produksi fermentasi yang dihasilkan oleh organisme anaerobik lainnya. Yang ketiga, enzim Archaebacteria itu dapat digunakan sebagai zat tambahan deterjen. Ini nanti kalau teman-teman sudah belajar genetika akan tahu ya bakterinya apa. Kemudian bisa digunakan untuk mengubah pati dan jagung menjadi dextrin ya, bahan makanan. Lanjut ya, ini merupakan bakteri sejati atau Eubacteria ya. Eu itu sejati. Nah, bakteri sejati ini berasal dari bahasa bakterion yang artinya sendiri merupakan tongkat atau batang ya. Di gambar ini teman-teman merupakan gambar dari Escherichia coli ya. Escherichia coli ini merupakan bakteri yang hidup di usus kolon atau usus besar ya. Sedangkan yang sampingnya ini merupakan Streptococcus mutans ya, yang ada warna hijaunya ini. Oke, selanjutnya adalah ciri-ciri umum dari struktur fisiknya ya. Nah, dari struktur bakteri ini ternyata dibagi menjadi dua, ada struktur luar dan struktur dalam ya. Struktur luar itu anggotanya ada dinding sel sebagai pelindung ada di sini. Lalu ada kapsul atau kadang kita sebut sebagai endospora. Jika si bakteri ini dalam kondisi yang nggak enak ya, tidak menguntungkan bagi dia, misalnya kepanasan atau pH-nya terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka dia akan membentuk endospora atau kapsul. Lalu ada membran sel dan ada flagella dan pili. Ini alat untuk bergerak dan alat untuk reproduksi. Kemudian ada struktur dalam ya, yang ada di dalam sel. Yang pertama ada sitoplasma. Dari kata sito artinya adalah sel, plasma adalah cairan ya, cairan sel. Lalu ada nukleoid. Nukleoid di sini adalah isinya ada DNA ya. DNA atau nukleus yang tapi tidak ada membrannya ya. Lalu ada ribosom dan ada plasmid ya. Plasmid itu adalah DNA sirkuler, kita tadi sudah membahasnya. Nah, untuk gambar yang di kanan itu merupakan bakteri yang dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron ya. Nah, ini berdasarkan dindingnya ya. Jadi dinding bakteri itu tadi sudah kita sebutkan berasal dari peptidoglikan atau murein ya. Nah, dari dindingnya itu ternyata bisa dibagi menjadi dua macam. Ada bakteri gram positif yang warnanya ungu dan bakteri gram negatif yang warnanya merah atau pink ya, atau merah muda. Lanjut ya. Ini adalah ukuran perbandingan saja dari yang kecil. Coba lihat mana yang kecil. Ini ya, ada TMV atau tobacco mosaic virus ya. Kemudian ada adenovirus, ada bakteriophage, kemudian ada polio dan lain sebagainya. Nah, ukuran E. coli itu segede gini ya. Jadi gede, besar sekali ya. Ini dibandingkan dengan virus. Nah, ternyata jauh lebih kecil lagi kalau kita bandingkan dengan human red blood cell ya, atau eritrosit. Ternyata diameternya mencapai 10.000 nanometer. Lanjut. Nah, si bakteri ini atau Eubacteria itu ada ciri umumnya teman-teman. Yang pertama merupakan organisme uniseluler, wajib ya, nggak ada yang di luar itu. Kemudian prokaryotik, artinya dia tidak punya membran pembungkus ya, karena dia punyanya hanya nukleoid. Kemudian bentuknya beraneka ya. Kosmopolit artinya dia hidup di mana saja ya, di pulpen ada, di HP ada, di mana-mana ada. Kemudian ada yang bersifat sebagai parasit, namun ada yang menguntungkan juga. Reproduksi secara seksual dan aseksual. Ini adalah alat geraknya flagel dan alat untuk reproduksi atau villi. Lanjut. Nah, ini bentuknya teman-teman ya. Jadi bakteri itu secara umum bisa kita bagi menjadi tiga ini ya. Ada koki atau kokus atau bulat, macamnya ada diplococcus, tetra dan lain sebagainya. Lalu ada bacillus atau basil atau batang. Kemudian other ya, yang lain bisa bentuk koma, bisa bentuk spiral dan lain sebagainya. Oke, kita preteli ya, kita breakdown satu persatu. Dari yang pertama adalah bulat atau kokus. Ada monokokus, mono artinya adalah satu, kokus artinya bulat ya, jadi hanya satu bulatan. Lalu ada diplococcus, di artinya dua, kokus bulatan dua. Lalu ada sarkina, tadi ya sudah saya singgung, sarkina itu bentuknya seperti kubus, 4 di depan, 4 di belakang, atau 4 di atas, 4 di bawah, sehingga membentuk suatu struktur seperti kubus ya.
Lalu ada Streptococcus ya, kalau teman-teman bayangin aja seperti strip. Nah, jadi dia merupakan bola yang berderet-deret sehingga membentuk suatu struktur seperti strip. Kemudian ada Staphylococcus, yaitu berbentuk seperti buah anggur ya, seperti ini. Lanjut ke bakteri kokus, itu ada Monococcus, misalnya ada Monococcus gonorrhoeae, penyebab kencing nanah. Kemudian Diplococcus, ada Diplococcus pneumoniae, yaitu penyebab pneumonia. Sarkina ya, ada Streptococcus dan lain sebagainya, ini bisa dibaca sendiri. Lanjut ada batang atau bacillus, ini ada Monobacillus 1, Diplobacillus 2, Streptobacillus seperti strip ya. Kemudian ada Coccobacillus. Coccobacillus itu dia banyak ya, kemudian seperti nyatu ya. Jadi ini ada lapisan besar-besar lagi. Lalu ada spiral atau spirilium. Spiral ini ada seperti ini ya, spirilium. Lalu ada vibrio, ini bentuknya seperti koma. Kemudian ada spiroseta ya, spiral juga. Oke, ini ya, jadi ada monobacil, misalnya ada Salmonella typhosa, penyebab apa? Tipes ya, yang punya tipes. Kemudian ada E. coli ya, E. coli merupakan bioindikator. Kemudian ada Diplobacil, itu 2 sel bakteri yang berdempetan. Oke, sudah. Streptobacil misalnya ada Azotobacter, bakteri pemfiksasi nitrogen. Lanjut yang ketiga merupakan bakteri Spirilia atau spiral ya, berbentuk gelombang, misalnya ada Spirilium. Lalu ada Spiroseta, itu yang mirip-mirip seperti sekrup ya. Lalu ada Vibrio yang bentuknya seperti koma, misalnya ada Vibrio cholera, penyebab penyakit kolera ya. Lanjut ya. Untuk struktur bakteri ini kita bagi menjadi struktur dasar, diantaranya ada dinding sel, membran, sitoplasma, ribosom, DNA, granula penyimpanan, dan struktur tambahan ada kapsul, flagel, pilus, fimbria, kromosom, vakula, dan endospora. Ya, ini ya yang tadi sudah kita sebutkan. Ini bentuknya, lihat sendiri aja ya. Nah, ini kita breakdown untuk organelnya ya. Yang pertama ada kapsul. Kapsul atau lapisan lendir itu ada di bagian luar dinding sel pada jenis bakteri tertentu. Kemudian kapsul atau endospora itu merupakan ciri khas dari bakteri patogen, yaitu bakteri yang menyebabkan penyakit baik pada manusia ataupun pada hewan. Kapsul berfungsi untuk mempertahankan diri dari antibodi yang dihasilkan sel inang ya. Kadang kalau kondisi tidak menguntungkan, misalnya tubuh itu menghasilkan suatu antibiotik, maka bakteri akan membentuk suatu pertahanan ya dengan kapsul ini. Nah, untuk kapsul ini sendiri merupakan gabungan dari protein dan glikogen. Yang kedua ada dinding sel tersusun atas peptidoglikan, kemudian relatif kaku, bentuknya beda-beda, berfungsi untuk melindungi berdasarkan ketebalan peptidoglikan dan LPS atau lipopolisakarida itu bisa dibagi menjadi 2 ya, ada gram positif dan gram negatif. Ini ada pembagiannya. Jadi kalau dipotong ya, itu ada membran fosfolipid bilayernya ya. Jadi ada membran fosfat, lipid, lemak, B2 layer, 2 lapis ya. Jadi ada yang di atas, ada yang di bawah ya. Oke, lanjutkan ya. Nah, ini untuk lapisan bakteri gram positif, karena dia ukuran peptidoglikannya tebal segini, jadi ketika dicat maka dia akan berwarna ungu atau biru gelap. Sedangkan kalau bakteri gram negatif atau lipopolisakarida, dia akan tetap menyimpan warna, tapi karena di bawahnya adalah LPS, jadi kalau dicuci dengan menggunakan alkohol, yang atas ini akan hilang sehingga tersisa warna merah muda atau merahnya saja. Lanjut ya. Lalu yang ketiga ada membran sel. Membran sel ini tersusun atas molekul lemak dan protein ya. Sifatnya semi permeable, merupakan pemisah antara bagian dalam sel dengan bagian yang luarnya ya. Kemudian berfungsi untuk transportasi. Oke, tadi sudah kita bahas. Yang keempat ada mesosom, merupakan pusat pembentukan dinding sel baru ya di antara kedua sel anak pada proses pembelahan.
kemudian ada tilakoid, ini berfungsi untuk proses fotosintesis ya. Lalu ada ribosom, ini untuk berfungsi untuk proses sintesis protein atau penyusunan protein. Ini bentuknya butir-butir kecil yang diselubungi membran, tersusun atas protein dan RNA. Yang ketujuh ada endospora atau kapsul ya. Ini kondisi yang tidak menguntungkan saja baru terbentuk. Kedelapan adalah plasmid ya. Jadi selain memiliki DNA, ada juga DNA non kromosal yang berbentuknya lingkaran. Ukuran plasmid itu 1/1000 DNA kromosom, jadi kecil sekali ya. Ini mempunyai gen-gen tertentu, misalnya kebal terhadap antibiotik dan lain sebagainya. Nah, ini plasmid yang ini kalau diperbesar itu seperti ini ya. Jadi ini ada masing-masing region, res C, res B, nah, itu adalah region atau pembagian tempat. Tempat apa Pak? Ya, tempat dari gen ya, gen antibiotik, kemudian gen kekebalan dan sebagainya. Lanjut, sitoplasma ya. Nah, sitoplasma itu secara etimologi dari kata sito yaitu sel, plasma adalah cairan, jadi ini adalah cairan sel. Ke-10 adalah vakuola gas. Nah, ini sudah jelas saja ya. Nah, yang 11 dan ini ada pilus dan fimbria ya. Jadi pili itu adalah serat mikro yang ukurannya seperti rambut, yang panjangnya 0,5 sampai 2 mikrometer ya. Diameternya 5 hingga 7. Dan struktur ini tipis dan pendek daripada flagel ya. Pili membantu bakteri untuk menempel pada permukaan. Kemudian ada juga pili seks untuk proses konjugasi bakteri ya. Nah, ini ada membantu membentuk agregat sel untuk menempel dengan lapisan ya. Ini contohnya ada Gonococcus dan E. coli yang dapat menyebabkan infeksi. Lanjut, ada reproduksi bakteri dan penggolongan bakteri ya. Nah, bakteri bisa kita bagi menjadi aseksual, yaitu reproduksi tanpa kawin, dan reproduksi seksual dengan melalui rekombinasi DNA. Kita mulai dari reproduksi aseksual dengan pembelahan biner ya. Nah, teman-teman bisa cek di sini. Yang pertama, sel induk memanjang, sitoplasma terbelah oleh sekat yang tumbuh tegak lurus. Jadi ini memanjang, kemudian lama-lama ini akan membentuk suatu sekat cekungan ini. Kemudian terpisahnya kedua sel anak yang identik ya. Jadi lama-lama dia akan terpisah seperti ini. Jadi masing-masing akan terpisah. Kemudian yang kedua ada konjugasi ya. Jadi jika ada dua bakteri yang berdekatan, kemudian salah satunya melepaskan pili dan menyambung, maka mereka bisa bertukaran kode genetik ya. Jadi pili tadi itu bisa berperan untuk proses reproduksi. Lalu yang ketiga itu adalah transformasi ya. Jadi transformasi ini merupakan dipindahkan oleh bakteri secara langsung ya. Kalau tadi pakai jembatan, ini langsung. Bakteri yang mampu melakukan transformasi itu adalah bakteri yang bisa menghasilkan enzim yang khas atau tertentu. Misalnya ada Neisseria gonorrhoeae, Bacillus pneumococcus seperti itu. Lanjut, transduksi ya. Transduksi itu merupakan reproduksi yang dibantu oleh virus. Di sini adalah virus fag atau bakteriofag. Kenapa kok harus dibantu dengan virus? Karena virus ini ternyata mampu melakukan replikasi baik secara litik dan lisogenik ya. Adapun tahap dalam transduksi adalah sebagai berikut. Bakteri diinfeksi oleh virus fag, kemudian virus tersebut mengandung DNA bakteri. Virus fag tersebut kemudian akan menginfeksi bakteri yang lain ya, sehingga terbentuk varian baru yang merupakan gabungan dari rekombinasi gen seperti itu. Nah, ini Eubacteria sudah. Kita lanjut ke Cyanobacteria. Cyanobacteria berasal dari nama Cyanos atau Cyanos atau Cyan. Kalau kita akan tahunya Cyan, yang artinya adalah biru ya. Nah, nama lainnya juga adalah blue green algae ya, atau blue green bacteria atau cyanophyta.
Ini ada ciri-cirinya, tidak memiliki nukleus, pasti karena prokaryotik, sistem membran internal. Dapat memperoleh energi melalui fotosintesis, artinya dia bersifat autotrof, merupakan komponen penting yang mempengaruhi siklus nitrogen di perairan ya. Jadi meskipun kecil tapi dia penting. Nah, ini ciri-ciri lanjutan. Beberapa bisa melakukan endosimbiosis ya. Jadi simbiosis tapi di dalam sel atau jaringan dengan liken, tanaman, protista, serta menyediakan energi untuk sel inang ya. Alga biru merupakan satu-satunya alga atau ganggang yang masuk ke dalam kingdom Monera ya. Selain itu sudah beda ya, maksudnya ke protista. Dinding selnya mengandung pektin, hemiselulosa, dan selulosa. Pada bagian pinggir plasma itu ada zat klorofil A, makanya nanti warnanya hijau ya. Ini mengandung pigmen vicosianin yang warnanya adalah biru. Lanjut, hubungan dengan sejarah bumi. Cyanobacteria merupakan produser atau produsen primer yang ada pada masa Proterozoik ya. Kemudian kebanyakan struktur cyanobacteria yang ditemukan pada fosil itu adalah oncolids dan stromatolids. Ini spesies yang sebenarnya masih ada di Great Barrier Reef yang Australia ya. Kemudian cyanobacteria merupakan agen biologi untuk fiksasi nitrogen. Oke, lanjut. Ini ada struktur tubuh ya. Ada untuk fiksasi nitrogen dan dapat mengubah nitrogen menjadi amonia, nitrit dan nitrat diabsorpsi oleh tumbuhan. Oke, lanjut. Ada hormogonia ya. Nama lainnya adalah hormos, yaitu artinya adalah chain ya, rantai atau necklace, kalung. Kemudian ada seed. Nah, di sini cyanobacteria pada genus Nostoc berdiferensiasi ketika stres terhadap lingkungan. Bergeraknya memerlukan permukaan yang basah atau di dalam cairan ya. Tadi sudah disiapkan. Kemudian bentuk ini dapat kembali ke sel vegetatif setelah 96 jam. Jadi ada yang kita sebut sebagai hormogonia yang ada di sini ya, hormogonium. Itu untuk menseparasi dis ya. Jadi antara dua ini dilakukan adanya separasi. Taksonomi cyanobacteria ya menurut morfologi masih digunakan sampai sekarang adalah buku Burgess Manual of Systematic Bacteriology ya. Ini sudah saya share ke teman-teman ya. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, karakteristik dari fenotip dan genotip itu digunakan sebagai taksonomi bakteri. Karakteristik yang digunakan ada morfologi, pigmen, komposisi asam lemak, aktivitas nitrogen, dan komposisi DNA-nya ya. Lanjut, taksonomi cyanobacter ya itu cukup beragam ternyata ya. Nah, ini masih anggota dari cyanobacter yang belum dipublikasi secara valid ya. Nanti ada beberapa. Kemudian terdapat 3 skema taksonomi yang berbeda ya. Di sini ada pembagian taksa dari NCBI Taxonomy Browser ini 2009, ada Burgess ini 2001, dan Cavalier Smith ini 2002. Nah, ini taksonomi berdasarkan NCBI Taxonomy Browser ya. Jadi ada Ordocrococales, ada Noctocales dan sebagainya. Nah, masing-masing nanti akan ada keluarganya ya. Ini taksonomi Cavalier Smith ya 2002. Jadi kingdom bakteria dan sebagainya. Subdivisinya ada Gleyobacteria dan Picobacteria. Ini nanti di breakdown lagi. Nah, ini adalah grup ya. Grup 1 itu adalah anggota uniseluler, selnya tunggal dan agregat seperti di sini. Kemudian grup 2 itu adalah Pleurocapsalin ya. Dia produksi dengan memformasi sel spherical. Grup 3 adalah Oscillatorian ya, sel berfilamen yang membelah secara biner ya, seperti ini. Kemudian yang keempat adalah Nostoc,
sel berfilamen yang membentuk heterogis ya, jadi dia ada filamennya. Lalu ada branching, sel yang membelah membentuk cabang. Oke, terima kasih. Berakhirlah sudah perkuliahan kita pada pagi dan siang hari ini ya. Nah, ini kemudian teman-teman ada tugas yang harus dikerjakan. Silahkan dikerjakan, atau teman-teman bisa buka di e-learning Wali Songo. Ini nanti sudah akan saya sampaikan di sana sebagai bentuk tugas ya. Baik, kita akhiri perkuliahan kita dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.